Semua yang sukacita menyambut firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, silakan duduk, silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Wah, puji Tuhan. Saudara bersukacita, amin. Boleh lihat kiri kanannya bilang, saya senang melihatmu. Ya. Yang belakangnya juga bilang, saya senang melihatmu. Ya. Oke, baik, sama-sama ya. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa saudara bulan ini bulan April, betul ya. Nah, kemarin itu waktu saya jemput anak kami Kava, jadi dia bilang gini, Papa, apa itu April Mop? Kenapa? Dede, kita dikerjain di sekolah. Terus kami pergi ke pameran buku di Sumarekon dan kaget sekali karena yang hadir banyak sekali. Saudara, mengapa saya kaget? Karena kota kita Makassar, saya lupa, dulu pernah disurvei, seluruh Indonesia disurvei, kota yang malas baca. Begitu loh. Makassar itu termasuk salah satu kota yang malas baca dulu. Tapi saya bersyukur waktu melihat kemarin itu, entah itu karena diskon, terlepas, tapi animo orang untuk melihat buku. Saya senang sekali. Saudara, awalnya saya nggak mau belanja, karena mau lihat orang-orang ini. Saya senang, karena saya suka membaca, dan saya lihat, saya hanya ada di tengah-tengah mereka saja, saya senang. Lihat buku yang begitu banyak, begitu ya, senang sekali. Nah jadi ya kami, saya, istri, Bu Jui, dan Ocha pergi ke sana, kami lihat sama-sama, senang bisa lihat buku anak-anak dan macam-macam. Ada buku beberapa novel yang penulisnya beberapa, dulu saya suka baca novel, gitu ya. Lalu saya sudah tidak baca novel lagi, dan sekarang saya udah baca yang lain. Dan ada beberapa buku, wah buku bahasa Inggris mahal-mahal, wah ya udah. Tapi ada beberapa buku bahasa Inggris walau mahal tetap dibeli karena bagus, ya. Ya belilah, beli. Dan kami beli buku dan semuanya. Ada salah satu, saudara ini yang menarik, nggak tahu ya. Kemarin tuh buku rohaninya kurang, atau ada buku rohaninya saya lihat tapi bagi saya kurang menarik. Saya beli 2 buku secara khusus, yaitu satu tentang filsafat dan satu lagi tentang sejarah. Wah, saya nggak tahu kenapa, Tuhan kenapa saya istilahnya, saya lihat bukunya, saya lihat, kenapa saya senang dengan filsafat ini? Karena filsafat itu membentuk peradaban yang namanya, bacaan kita berubah. Saudara nggak baca Doraemon lagi kan ya? Kopingho, 5 sekawan. Nah, saudara nggak tahu itu ya? Tapak Sakti, ya itu dulu. Ya, menjadi aneh, gitu loh. Contoh, kalau menjadi aneh, gitu loh. Contoh, kalau waktu anak-anak, kita nggak dilatih tentang yang namanya budaya takut. Tidak tahu yang namanya api itu apa, dan semuanya gitu loh. Keramaian itu apa, gitu loh. Nggak diajar, maka kecenderungan waktu kita bertumbuh kita nggak lihat, nanti besarnya jadi fobia. Karena waktu kecil, dia ngalami sebuah ketakutan, terus nggak diajar. Akhirnya sampai besar takut. Makanya lihat, pernah lihat dengar ada orang fobia ini, pisang. Lihat pisang aja ketakutan. Ada orang fobia ayam. Gitu loh. Ada fobia ketinggian ya. Saya sedikit saya. Kalau segini sih belum, segini belum. Waktu saya naik biang lala besar sekali di Amerika, tinggi. Begini. Agus, kenapa kamu gemetar? Dingin ya? Iya. Tapi yang kedua saya takut juga. Karena tahu biang lala ya begitu. Waktu di bawah sih nggak apa-apa. Waktu sampai di atas, waktu saya lihat semua itu gedung-gedung kecil dan semuanya angin bertiup dingin dan mulai kaki saya gemetar karena takut. Nah gitu loh saudara. Tujuan saya menyampaikan ini dalam kehidupan rohani kita juga. Kalau kita nggak nikmati fase-fase pertumbuhan itu, nanti kita dewasa rohaninya jadi aneh. Itu sebabnya. Nah, saudara dengar baik. Itu sebabnya kita belajar sama-sama bilang sabar, kuat. Sama-sama pegang dadanya, sabar. Yang kedua, kuat. Lembu. Ya.
lembu. Ya. Nah, kalau lembu itu, kita belajar kemarin itu lembu, itu banyak hal yang kita pelajari tentang lembu kemarin ya. Kita lihat dalam bahasa aslinya, lembu itu saudara, nah ini ya gambar, bantu saya ya. Nah, jadi lembu itu, yaitu dalam bahasa Ibraninya banyak, tetapi saya ambil tiga. Tiga ini karena tiga ini paling sering atau paling dekat dengan hidup kita. Yang pertama bakar, artinya ternak atau disebut juga gembala sapi. Dan itu dihubungkan. Lalu yang kedua shor itu bullock atau lembu jantan. Lembu jantan. Yang ketiga itu elef, itu kepala. Nanti akan kita belajar elef ini minggu depan. Next, saudara dengar baik-baik. Ini simbol dari lembu dan ini yang kita pelajari. Yaitu apa? Sama-sama, 1, 2, 3. Kerendahan hati, terus pengorbanan, terus ketaatan, kekuatan, kesabaran, dan penyembahan. Kita sudah bahas kerendahan hati, pengorbanan, dan ketaatan. Kita belajar bersama-sama bahwa kemarin itu kita belajar firman. Sudah menarik sekali kita sudah belajar tentang kerendahan hati, betul ya? Kita belajar tentang pengorbanan, betul ya? Dan kita sudah belajar tentang ketaatan. Masih ingat ya? Waktu saya tidak ada di sini, ini 3 topik firman Tuhan yang dibahas dan saya mengikuti ibadah dari luar dan saya melihat bagaimana firman Tuhan ini dibahas. Saudara, ini menarik sekali karena kalau kita lihat sama-sama, firman Tuhan ini menuntun kita kepada sebuah kehidupan yang istimewa, seperti saya katakan tadi. Tapi enggak cukup di situ, kita akan lihat nanti gali tentang kekuatan kesabaran hari ini dan minggu depan tentang penyembahan. Ini akan menolong kita, saudara. Mengapa? Saya sendiri, waktu menggali ini, membuat saya semakin, oh Tuhan Yesus, ada hal-hal yang harus saya benahi dalam hidup saya. Coba boleh next selanjutnya. Dengar baik. Kalau kekuatan dan kesabaran itu dipadukan dengan baiknya adalah akan menjadi pribadi yang berkarakter tahan uji dan berhati hamba. Katakan sama-sama, tahan uji dan berhati hamba. Sekali lagi, tahan uji dan berhati hamba. Dengan kencang, 1, 2, 3. Tahan uji dan berhati hamba. Dengar baik. Saudara, banyak kita nggak tahan uji. Lembek imannya. Kurang uangnya. Mulai tinggalin Tuhan. Banyak uangnya, sombong. Kurang uangnya nyalahin Tuhan, banyak uangnya sombong. Terus ditekan, lari. Terus apa lagi? Dimusuhin, kita sembunyi. Dan akhirnya kita seperti yang namanya Elia, lebih baik aku mati. Kita ngalami. Saudara dengar, ada banyak peristiwa dalam Alkitab, anak-anak Tuhan diuji dengan penderitaan. Katakan, diuji dengan penderitaan. Kita tahan enggak? Saudara dengar baik, karena ini ujian yang terus terjadi seumur hidup. Bukan ujian ini terjadi, ini bahasa saya. Ujian SD, SMP, SMA berbeda, betul? Jangan pernah saudara pikir bahwa ujian SD akan dipakai di ujian SMA. Di dalam ujian kehidupan, ada banyak tantangan yang membutuhkan keterbukaan hidup kita dilatih. Dan dengar, waktu kita diuji akan kelihatan siapa kita sebenarnya. Kita orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan orang lain, orang tua, mengandalkan siapa, atau mengandalkan Tuhan. Akan kelihatan. Itu sebabnya, sekali lagi, ketika kekuatan dan kesabaran ini hasilnya adalah karakter tahan uji dan hati hamba, tantangannya juga besar. Next, kita belajar tentang kekuatan lembu. Kita baca Amsal 14 ayat 4. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum. Tetapi dengan kekuatan sapi, banyaklah hasil. Oh, lanjut dulu, next. Ini bahasa Inggrisnya, coba lihat ya. Where no oxen are,
The crib is clean, but much increased by the strength of the ox. Saudara, dikatakan ini bahas terjemahan bahasa Indonesia langsungnya. Di tempat tidak ada lembu, palungannya bersih. Tapi banyak peningkatan terjadi karena kekuatan lembu. Nah, saudara lihat ya. Peningkatan terjadi karena kekuatan lembu. Next dulu, kita lihat sama-sama. Di Indonesia saya suka. Karena apa? Alkitab kita tadi dikatakan lembu dan sapi. Dibedakan. Lembu di dalam konteks Indonesia, lembu jantan, pekerja keras, membajak, menarik benda berat. Tapi sapi itu diternakkan, memberi anak, menghasilkan susu dan daging. Jadi kalau kita bahas tadi di ayat Amsal 14 ayat 4, kalau tidak ada lembu juga tidak ada gandum. Tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasilnya. Next ke atas dia, 2 di atas. Saudara dengar baik-baik. Tadi kita belajar lembu bicara tentang yang namanya kerja keras, usaha, menarik beban. Jantan berbicara perilaku yang tangguh. Sapi berbicara tentang keturunan. Sapi berbicara tentang produksi daging, berbicara tentang produksi susu. Jadi karakter ini dengar baik. Kalau ada di dalam diri kita, keren. Sama-sama bilang keren. Karena apa saudara? Karena kalau karakter ini ada dalam diri kita, maka apa yang terjadi? Kita sama-sama belajar dari sapi dan lembu itu, firman itu berkata, banyak hasil. Sama-sama bilang banyak hasil. Saudara mau nggak dalam hidup ini banyak hasil? Saudara mau nggak? Coba tanya kiri kananmu, kamu mau berhasil nggak dalam hidup ini? Mau hasil sedikit atau hasil banyak? Tapi hidup kita harus menghasilkan. Tadi malam saya bicara dengan istri. Gereja suka sekali dengan kata bertumbuh. Tapi gereja takut dengan kata berbuah. Saudara, berbuah belum tentu bertumbuh. Bertumbuh belum tentu berbuah. Tapi berbuah pasti bertumbuh. Jujur saudara, kita orang Kristen ditetapkan berbuah bukan bertumbuh. Kita mempraktekkan kekristenan yang salah kalau kita hanya bertumbuh. Makanya Yesus satu kali mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Karena pohon itu bertumbuh, lebat, hijau daunnya, tapi nggak ada buahnya. Maaf, mandul, tidak ada hasil. Saudara dengar baik. Kekristenan jemaat mula-mula menjadi sesuatu yang fenomenal karena kekristenan mereka kuat di tengah-tengah penganiayaan, tetapi mereka mengalami mujizat Tuhan sehingga semakin banyak jiwa dimenangkan kepada Tuhan. Dikatakan pada zaman itu tidak ada orang yang miskin mati melarat dari antara mereka. Karena apa? Karena seorang dengan yang lain saling memberi. Tidak ada yang sakit karena para rasul menumpangkan tangan dan mujizat terjadi, orang sakit sembuh. Dan orang-orang yang terbuang diterima. Mereka menjadi sebuah kelompok gereja, kesatuan komunitas yang makin besar, makin membesar, mempengaruhi banyak orang sampai kerajaan Romawi takut. Saudara dengar baik. Karena apa? Nah ini, kekuatan lembu itu. Oke, stop dulu. Saya nggak mau bilang saudara dan saya lembu. Tidak ya, tapi kita belajar. Oke, paham ya? Paham ya? Kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum, tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasil. Saudara dengar baik. Banyak hasil, katakan sama-sama, banyak hasil. Kita lihat sama-sama, yuk. Next. Ini kekuatan dan kesabaran. Kita belajar di atasnya dulu. Terus lagi. Nah ini, jangan lompat-lompat. Ya, kekuatan dan kesabaran, 4 poin yang akan kita ikuti sama-sama. Oke, 4 poin. Dengar baik saudara, jujur saya bilang sama istri tadi pagi, Mama, Papa senang karena berhasil menuangkan ini. Saya sudah gali ini sejak dari bulan lalu. Menuangkannya susah saudara. Jadi supaya mudah. Yang pertama yaitu katakan sama-sama membajak. Yang kedua seirama. Yang ketiga tongkat lembu, yang keempat nikmati prosesnya. Atau nanti yang di bawah nanti kita akan lihat. Yuk next sama-sama. Yuk yang pertama sama-sama bilang membajak.
Sekali lagi membajak. Oke, ya sama-sama baca yuk. Hosea 10 ayat 11. 1, 2, 3. Efraim dahulu seekor apa? Anak lembu yang next. Ikut saya, ayo. Oke. Kita baca, 1, 2, 3. Efraim dahulu seekor anak lembu yang terlatih, yang suka mengirik, dan aku ini menyayangi tengkuknya yang elok. Aku memasang Efraim, Yehuda harus membajak, Yakub harus menyisir tanah baginya sendiri. Dengar baik-baik ya. Ini menarik sekali pernyataan Tuhan bagi bangsa Israel. Dan kalau saudara baca ayat 11, 12, 13 di dalam Hosea pasal 10, mereka ini melakukan hal yang salah. Sehingga mereka membajak dalam kecongkakan mereka dan mereka menuai pemberontakan. Coba. Itu sebabnya dikatakan Efraim dahulu seekor anak lembu yang terlatih. Sama-sama katakan terlatih. Untuk membajak kita perlu menjadi orang yang terlatih. Saudara punya karunia apa? Saudara punya talenta apa? Terlatihlah. Terlatih.